Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Hadriani MPD selaku tutor pada mata kuliah pengantar pendidikan. Perkenalkan, nama saya Julia Agustina dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan modul 1 yang berjudul Hakikat Manusia dan Pendidikan yang akan disampaikan oleh rekan kelompok saya yaitu Desi Rahmadani, Dewi Anggraini, dan Andrea Anjana Siregar. Semoga presentasi ini dapat berjalan dengan baik dan kita dapat memahami materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Langsung saja kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya, Desi Rahmadani, akan membawakan materi KB1 tentang pengertian dan aspek-aspek hakikat manusia. A. Pengertian hakikat manusia. Teman-teman, hakikat manusia merupakan objek salah satu cabang metafisika yaitu antropologi atau filsafat antropologi. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep dasar yang mendasar tentang manusia dan makna ekstensi manusia di dunia. B. Aspek-aspek hakikat manusia. Teman-teman, di sini terdapat 7 aspek, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. 2. Manusia sebagai kesatuan badan roh. Para filsafah berpendapat yang berkenaan dengan struktur metafisika manusia. Terdapat 4 paham mengenai jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu yang pertama teman-teman materialisme, yang kedua idealisme, yang ketiga dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia adalah kesatuan badan roh. Dan yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk individu. Teman-teman, sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi. Mengapa? Karena mereka memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya, sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang 4. Manusia sebagai makhluk sosial. Setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya. Masing-masing mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Mengapa demikian? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Itu sebabnya mengapa manusia disebut dengan makhluk sosial. 5. Manusia sebagai makhluk berbudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Mengapa demikian? Karena kebudayaan menyangkut sesuatu yang mampu dalam bidang ekstensi setiap manusia. 6. Manusia sebagai makhluk susila. Menurut Immanuel Kanti, manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang membedakan perintah mutlak. Dan yang ketujuh, teman-teman, manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial ekstensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Lihat penjelasan dari KB1 tentang pengertian dan aspek-aspek hakikat manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dewi Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Dewi Anggraini selaku pemateri 2 akan menjelaskan KB2 tentang hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Teman-teman, dalam kegiatan belajar ini kita akan mengkaji 2 pokok permasalahan, yaitu mengapa manusia harus perlu dididik dan mengapa mungkin dan dapat dididik. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Mengapa bisa dikatakan demikian? Telah dikemukakan bahwa sebagai kesatuan badani rohani, manusia memiliki historisitas dan hidup bertujuan. Oleh karena itu, eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya. Misal, ia berada karena diciptakan Tuhan, lahir ke dunia dalam keadaan tidak berdaya, sehingga memerlukan bantuan orang tua atau orang lain, dan seterusnya. Serta sekaligus menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang kedua yaitu tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Berbagai aspek hakikat manusia pada dasarnya adalah potensi yang harus diwujudkan setiap orang. Oleh sebab itu, berbagai aspek hakikat manusia merupakan sosok manusia ideal, merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang menjadi tujuan. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu asas-asas kemungkinan pendidikan. Ada beberapa asas ya teman-teman, yaitu yang pertama asas potensialitas. Teman-teman, potensi yang ada pada manusia yang memungkinkan ia akan menjadi manusia, tetapi untuk itu memerlukan suatu sebab, yaitu pendidikan. Contohnya, manusia diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai moral yang diakui. Yang kedua yaitu asas dinamika. Maksudnya di sini adalah manusia selalu menginginkan dan mengejar segala hal apa yang lebih dari apa yang telah ada dan apa yang telah dicapainya. Kemudian masuk ke asas yang ketiga yaitu asas individualitas. Teman-teman, manusia memiliki keinginan untuk menjadi dirinya sendiri. Sekalipun ia bergaul dengan sesama lainnya, ia tetaplah dirinya sendiri.
Yang keempat yaitu asas sosialitas. Sebagai insan sosial atau kita sebagai makhluk sosial, manusia butuh bergaul dengan orang lain. Kenyataan ini memungkinkan bagi manusia untuk dapat dididik, sebab upaya bantuan atau pengaruh pendidikan itu disampaikan justru melalui interaksi atau komunikasi kita antar sesama manusia. Dan asas yang kelima yaitu asas moralitas. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik. Dan pada dasarnya, manusia itu berpotensi untuk berperilaku baik sesuai dasar kebebasan dan tanggung jawabnya. Jadi teman-teman, atas dasar berbagai asas di atas, pendidikan mutlak harus dilakukan. Sekian penjabaran dari saya tentang hubungan hakikat manusia dengan pendidikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya yang bernama Andrea Anjana Siregar sebagai pembaca pemateri 3 akan menjelaskan kegiatan belajar 3 ini tentang pendidikan, martabat dan hak asasi manusia. Dalam kegiatan belajar ini kita akan mengkaji 2 pokok permasalahan, yaitu pendidikan sebagai humanisasi upaya membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya, dan pendidikan sebagai hak yang harus diberikan kepada setiap orang. Yang dimaksud dengan humanisasi adalah pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan potensi-potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya, dan bahkan pendidikanlah yang memanusiakan manusia, yang membantu mengembangkan dan mengerahkan potensi yang bertujuan menghidupkan rasa free kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik dan berbudaya. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan sebagai hak yang harus diberikan kepada setiap orang adalah setiap manusia berhak atas pendidikan di bawah kekuatan hukum tanpa diskriminasi apapun, dan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 31, yaitu setiap negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Sekian dari saya, dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan dari materi pada modul 1 ini ialah hakikat manusia adalah perangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia. Manusia ialah kesatuan badan rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, memiliki berbagai kebutuhan, insting, nafsu, dan tujuan hidup. Manusia memiliki berbagai potensi, yaitu potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik, cipta, rasa, karsa, dan karya. Setelah kelahirannya, manusia tidak dengan sendirinya mampu jadi manusia dengan semua kriteria tersebut. Untuk menjadi manusia dengan berbagai kriteria tersebut, ia perlu dididik dan mendidik diri. Sekian presentasi dari kelompok 1, saya mewakili rekan-rekan kelompok saya mengucapkan terima kasih atas antusias teman-teman semua dalam presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.